Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen yang budiman. Apa kabarnya? Di episode perdana kali ini bersama saya Sally Dewantara dalam acara Ngobrol Santai. Nah, kali ini saya akan mengundang salah satu public figure yang bertangan dingin. Banyak bintang-bintang muda bersinar di tangannya. Siapa lagi? Mari kita sambut. Penasaran kan? Mbak Eds Agagon. Yeay! Hai. Apa kabarnya nih Kak Bayan? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, nih ya Kak Bayan, aku ada beberapa pertanyaan untuk Kak Bayan. Boleh nggak nih? Jadi takut nih ditanya-tanya ya. Tapi ini pertanyaannya dari beberapa netizen ya, yang pengen tahu banget nih profilnya Kak Bayan. Wow, fantastik ya Wak. Iya, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Netizen ini pada penasaran nih, gimana ceritanya awal mulanya Kak Bayan bisa jadi manajer artis? Awal mulanya bisa menjadi manajer artis. Jadi gini, emang aku tuh dari kecil emang sudah hobinya ke dunia entertainment, dunia seni. Jadi dari kecil itu aku dari kampung ya, mungkin kalau orang-orang kampung aku nonton gitu kan, dulu aku tuh suka banget menghibur. Aku suka bikin kabaret, suka bikin suka bikin ini suka bikin tari-tarian gitu. Jadi aku tuh benar-benar emang suka dengan dunia itu, dunia acting, dunia tari gitu. Jadi waktu zaman dulu itu, waktu zaman kecil gitu, anak-anak kecil-kecil, anak-anak tetangga aku kumpulin. Jadi misalnya ada Manis Manja Group gitu kan, aku jadiin dia kalau zaman sekarang parodinya. Aku jadiin ini yang jadi Ine Cynthia, ini yang jadi ini yang jadi ini yang jadi ini. Dari kecil aku memang suka begitu. Jadi alhasil karena emang aku pengen berkembang gitu kan, akhirnya aku meninggalkan semua itu dan akhirnya aku berangkat ke Jakarta untuk menggapai cita-cita. Begitu ya netizen yang budiman. Jadi udah gak terlalu penasaran lagi. Lanjut ya Kak ya. Boleh. Nih, dulu kan Kak Bayan jadi penyiar radio. Gimana tuh? Penyiar radio aku dulu tuh di Cilegon ya, di Pas FM ya. Oke, di Pas FM. Terus pernah juga menjadi pemain sinetron komedi? Iya, dulu zamannya dulu boleh disebut ya di Trans TV ya. Dulu tuh ada Bioskop Indonesia, aku sering banget main di situ. MC juga, bener. Guru dancer. Bener. Guru cheerleader. Iya, bener. Guru modeling. Banyak ya. Punya sanggar juga katanya. Iya. Terus kenapa tuh meninggalkan semua yang sudah ada di Cilegon itu terus ke Jakarta menjadi manajer artis? Aku tuh meninggalkan semua itu karena pilihan sih sebenarnya. Jadi kenapa aku meninggalkan semua kerjaan aku dari Cilegon ke Jakarta, karena emang aku waktu itu berprinsip gini, kalau emang lo pengen terkenal, jadi lo jangan setengah-setengah. Kalau misalnya emang lo pengen terkenal, berarti lo harus menceburkan sekalian gitu kan. Karena waktu itu kan saya tinggal di Cilegon, itu kan dunia hiburan entertainment seperti ini tuh kan kayaknya terbatas gitu kan. Tapi kalau misalnya di Jakarta kan emang wadahnya dan tempatnya. Kebetulan waktu itu saya ketemu sama pembuka pintunya. Pertama kali saya datang ke Jakarta itu saya tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya tetangga, ataupun tidak tahu harus numpang di mana gitu. Cuman waktu itu sama Delia, aku dibawa sama Delia, aku tinggal sama Delia itu 3 tahun. Jadi berawal karena aku dulu tuh ngefans banget sama Delia Ekute itu, yang dulu sih waktu zaman aku ngefans tuh dia tergabung dalam 5 Bocariga atau Trilaris gitu kan. Jadi aku tuh ngefans banget sama dia. Setelah itu dia waktu itu ada jumpa fans ke Cilegon. Aku dikasih kartu nama dan akhirnya aku berkomunikasi sama dia. Setelah berkomunikasi sama dia, aku diundang ke Jakarta. Dan dari situlah aku harus meninggalkan semua itu. Meninggalkan keluarga, meninggalkan teman, meninggalkan sahabat, meninggalkan hobi gitu, demi cita-cita aku menjadi seorang artis gitu. Tapi alhamdulillahnya sukses ya. Alhamdulillah. Oke, next ya Kak Bayat ya. Nih, bagaimana sih caranya untuk menjadi seseorang yang tanpa basic tapi bisa jadi artis gitu? Bagaimana Kak Bayat? Biar netizen ini yang budiman ini gak penasaran. Jadi sebenarnya gini ya,
kalau tugasnya seorang manajer artis itu kan emang membentuk artis ya, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Jadi walaupun si artis ini dia tidak punya bakat, kalau misalnya dia punya aura bintang gitu kan, aku klik nih sama dia gitu. Jadi aku langsung ambil dia dan aku langsung grooming dia, aku bentuk dia dan aku memberikan wejangan-wejangan. Pokoknya insya Allah dia kalau misalnya anaknya nurut dan emang anaknya juga semangat dan emang anaknya itu ada keinginan untuk sukses, dia akan bisa walaupun dia tanpa basic gitu kan. Tapi rata-rata anak zaman sekarang kan dia punya cita-cita tapi tidur terus, ya kan? Dia punya cita-cita tapi tidak mau mengejarnya gitu. Beda dengan anak-anak zaman dulu kita gitu. Gitu. Oke, nih pertanyaan sekarang agak sedikit gak enak aku tanyanya ya. Cuman karena titipan dari netizen yang budiman ya, pasti penasaran pertanyaannya. Boleh dong Kak Baet kasih tahu yang soal video TikTok yang lagi viral itu? Video TikTok yang lagi viral, orang-orang penasaran siapakah artis itu. Aduh ya Tuhan. Bisa viral seperti itu karena apa dan gimana sampai agak sedikit meresahkan netizen mungkin? Jadi gini, sebenarnya itu masalahnya dari tahun 2018. Cuman permasalahan itu tidak bisa kita hapus begitu saja karena masih ada hak saya gitu kan. Jadi tadinya saya tuh berusaha semoga orang yang bersangkutan ini ada itikat baik gitu dan bisa telepon saya lah gitu kan. Kak begini ya, Kak begini ya gitu. Ternyata tidak gitu. Makanya mau nggak mau akhirnya saya mencurahkan hati saya ke TikTok gitu kan, supaya jangan ada artis yang seperti dia lagi. Karena kalau misalnya ada artis yang seperti dia lagi kan kasihan ya buat manajer-manajer yang sudah susah payah membentuk anaknya, yang sudah susah payah menjual ke klien sehingga dia menjadi bintang gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya pengen ngasih efek jera gitu kan, coba dia bisa berpikir tidak gitu. Tapi kalau misalnya emang kita ulas balik ya gitu kan, awalnya kan begini ya gitu. Aku jadi sedih ya kalau cerita masalah itu. Jadi awalnya gini. Ya Tuhan, aku jadi bingung. Jadi gini. Bismillah ya aku ceritanya. Jadi aku benar-benar menghela nafas yang paling dalam ya, karena emang aku benar-benar kecewa sekali sama dia gitu. Jadi awalnya yang bikin saya sakit hati sekali itu gini. Antara saya dengan dia kontrak 5 tahun. 5 tahun itu sudah selesai gitu. Tapi yang menyatukan aku sama dia itu adalah pihak ketiga. Karena kita masih punya hutang film dengan pihak ketiga itu dan kita harus ngeberesin dulu gitu kan. Tapi dia tidak mengerti. Dia ngitungnya antara kontrak manajemen, bukannya menghitung kalau gue pengen keluar, gue harus menyelesaikan dengan pihak ketiga gitu kan. Barusan habis itu udah selesai gitu. Dan yang paling shock terapinya yang benar-benar kena psikis aku gitu kan. Di saat itu kan nama Baes Manajemen tuh lagi melambung tinggi. Semua bintang ada di tempat kita gitu kan. Tiba-tiba ada klien yang benar-benar baik sama saya gitu. Dia telepon saya. Mas Baet kata gitu. Iya Pak gitu. Saya mau nanya gitu. Anaknya Mas Baet ini kok bawa manajer baru? Dia bilang kayak gitu kan. Hah, bawa manajer baru? Masih kan sama Mas Baet gitu. Masih Pak, aku bilang kayak gitu dong sama dia gitu kan. Kok dia bawa manajer baru gimana nih? Aku taunya dari Mas Baet aja ya gitu. Soalnya aku nggak mau 2 pintu double check gitu kan apa segala macam, karena dari awal Mas Baet yang bawa ke sini. Jadi saya pengennya urusannya sama Mas Baet. Namanya klien kan nggak mau repot dong, karena artis bukan dia doang yang harus dia urusin gitu kan. Terus akhirnya kan saya langsung shock terapi tuh. Benar-benar saya tuh sedih gitu kan. Loh, kok begini ya gitu sistem kerjasamanya gitu. Padahal kalau diingat-ingat lagi sejarahnya, dia tuh dari bukan siapa-siapa. Aku nemuin dia tuh dari lobby mall. Saya tanya sama dia pengen jadi artis nggak gitu kan. Dia nunduk gitu, jawabnya cuma begini doang gitu kan. Dan dia itu saya usahakan bagaimana supaya dia tuh sukses. Bagaimana supaya dia tuh terkenal gitu. Kalau diingat-ingat di sejarahnya ya gitu. Pokoknya benar-benar aku tuh melindungi dia. Benar-benar aku sayang sama dia gitu kan. Karena saya menjaga dia waktu itu, dia umurnya kalau nggak salah 14 tahun ya. Terus tiba-tiba ada kejadian seperti ini, siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan? Siapa sih yang nggak benar-benar down gitu kan? Akhirnya saya ajak ketemu mamahnya, Mam,
kita ketemu yuk gitu kan. Di mana? Di Kemang, dia bilang kayak gitu. Aku bilang gitu. Terus sudah pas kayak begitu kata mamanya, ya udah boleh sekalian ya mam ya bawa manajer barunya gitu. Soalnya saya pengen nanya gitu. Oh iya kak, mohon maaf ya. Mamanya tuh bilangnya begitu. Ini aku pengen ngomong sama Kak Baet tapi nggak ada waktu terus, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, mau ngomong apa kak? Mau ngomong apa mam? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilangnya kayak gini, pas mau ngomong apa? Apa ya, gue jadi ini ya, jadi ngeblank gitu kan, jadi apa ya gitu, karena setega ini gitu loh, orang ini kok setega ini, orang ini kok sejahat ini gitu kan, dia keluar dari saya tidak bilang dan tidak ada permisi, tidak ada kulonuonnya gitu kan. Jadi akhirnya aku tuh kecewa gitu kan sama dia gitu. Akhirnya aku tanya, mam gitu, kenapa mama nggak bilang sama saya gitu? Kalau mama memang sudah tidak nyaman ataupun sudah tidak mau kerja sama, seharusnya kan bilang mama ini gitu kan. Iya kak, soalnya anaknya sekarang sudah dewasa, katanya ngomong kayak gitu. Jadi dia biar memilih pilihan hidupnya dia sendiri. Mamanya udah ngomong seperti itu, aku langsung kaget. Harusnya kan mamanya jadi penengah dong ya gitu kan, bukannya dia sebelah pihak, karena kita ini masih ada kerjaan gitu kan. Terus aku bilang kayak begini, gini aja deh mbak, ke manajer barunya itu. Manajer barunya itu tuh kenal banget sama aku gitu kan, dia dulunya asistennya temen aku gitu kan. Terus sudah pas kayak begitu, udah ngobrol-ngobrol kayak begitu, aku tanya, maksudnya gimana ya ada hal-hal seperti ini gitu kan. Ya gimana ya gitu. Setelah itu mamanya kan aku telepon ya gitu, mam maksud dan tujuannya apa gitu kan, kok begini ya cara sistem kerjasamanya. Mama kan tahu kan kita masih ada beberapa film lagi yang harus kita selesaikan gitu. Kenapa mama tiba-tiba kata klien mama dan anaknya mama ini bawa manajer baru gitu kan. Terus kata dia bilang kayak gini, ya gimana lagi Kak Baet, soalnya kan anaknya sekarang sudah dewasa, jadi biar ada pilihan aja, dia bilang gitu, biar dia yang memilih, dia bilang kayak gitu. Cuman kan seharusnya mamanya nggak menjawab seperti itu gitu. Seharusnya mamanya sadar lah gitu kan, bahwa masih ada kerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Setelah itu kan harusnya jadi orang tua tuh yang legowo ya, yang menengahi gitu, bukannya yang apa ya gitu kan, bukannya yang malah no comment gitu kan. Kan namanya orang tua itu kan adalah rem pakemnya kehidupannya anak-anak ya, apalagi dia anaknya dia sendiri gitu kan. Terus pas kagetnya lagi, pas dateng manajernya itu ternyata aku kenal, manajer barunya tuh ternyata aku kenal baik sekali. Baru kemarinnya aku ketemu sama dia di acara, dan di situ kita meeting, bener-bener gila loh, manajernya itu tidak punya hati nurani gitu kan, padahal dia kenal banget sama saya gitu. Terus tiba-tiba aku langsung kaget, maksudnya apa ya gitu kan. Enggak kak, kata manajernya itu bilang kayak gini, aku sih udah bilang, bukannya kamu anaknya Kak Baet, dia bilang kayak gitu. Kalau misalnya anaknya Kak Baet gimana? Terus dia jawab, katanya si anak ini ya gitu kan, aku kontraknya udah selesai kok kak, kata, tapi aku masih ada beberapa film yang belum diselesaikan. Dan manajer barunya itu katanya menjelaskan, ya udah yang urusannya Kak Baet nanti haknya Kak Baet, dia bilang kayak gitu. Ya udah deh, oke lah gitu kan. Cuman aku kan mikirnya gini ya gitu kan, kalau sebuah pekerjaan sudah ada 2 pintu itu akan susah, ngeceknya susah, ngaturnya susah, karena terlalu banyak tangan gitu kan. Akhirnya sudah, aku kasih tantangan sama manajer barunya itu, gini aja deh mbak gitu, kalau misalnya emang kamu pengen anak ini ada di manajemen kamu dan kamu pengen ngurus kerjaannya dia, silahkan monggo gitu kan, nggak apa-apa walaupun sakit ya gitu kan, saya yang menanam dia yang metik buahnya gitu, nggak masalah gitu kan, insya Allah hukum karma berlaku gitu kan. Dalam hati saya selalu bilang kayak gitu. Terus udah pas kayak gitu aku tanya sama mbaknya, gini aja mbak, urusannya yang hak saya, yang film-film yang belum selesai, yang harus dibayarkan ke saya gitu, mbak aja yang nalangin, jadi mbak nanti sisa-sisanya tuh enak gitu, gampang gitu kak, nggak mesti ngurusin ke saya lagi. Terus kata mbaknya, nggak bisa kak, soalnya gini, padahal katanya dia manajemennya bagus menurut anaknya ya, tapi masa sih suruh ngebayar begitu aja, nggak mau, harusnya kan tinggal beli putus aja gitu. Jadi biar nggak ada silsilah
kita gondok-gondokan gitu. Karena di sini bukan masalah perkara anaknya yang keluar dari saya tidak ikhlas, bukan gitu kan. Tapi di sini perkaranya hak saya yang belum didapatkan dengan saya gitu. Dan emang itu punya saya. Gila aja gitu kan, dari harga 10 juta terus tiba-tiba dia sekarang 500 juta. Dari potongan 500 jutanya itu aja udah berapa, dipotong 25% berapa? Punya saya berapa ratus juta sama dia. Kan harusnya kan mikirnya ke situ. Kalau emang dia manajemen baru gitu kan, dia harusnya ya udah nih Kak, berapa uang yang harus saya bayar? Nih gue bayar ke lu gitu kan. Jadi lo udah nggak usah ngotak-ngatik anak ini lagi, biar urusan saya aja sama anak ini. Harusnya yang seperti itu. Dari situ tuh saya kaget, gila ya gitu. Sistem bisnisnya nih orang gitu kan, begini banget ya, tega banget ya. Padahal dia kenal gitu kan, hebat banget nih orang yang nggak punya hati nurani gitu. Sama manajemen barunya juga saya bilang seperti itu dalam hati ya. Saya tuh sedih sekali. Terus tiba-tiba saya bilang ke mamahnya, "Mah, gimana kalau anaknya mamah itu didudukin di sini, kita ngobrol supaya enak bagaimana caranya gitu." Sesudah kayak begitu mamanya bilang, ya udah nanti anaknya on the way ke sini kayak gitu. Setelah anaknya datang itu, aku suruh dong, aku udah siapin surat pernyataan dia keluar boleh, tapi harus menyelesaikan sisa-sisa kontrak yang ada gitu kan. Gimana datang tuh anaknya ngerokok, biasanya kan nggak ngerokok ya, dia ngerokok dengan songong yang melihat saya, dia lupa dengan jasa-jasa saya. Di situ saya sedih, di situ saya sangat terpukul sekali, luar biasa sangat terpukul sekali. Saya tidak mengada-ngada dan saya tidak mau cari panggung ya, sangat terpukul sekali dia ngerokok. Oke, apa yang mau dibilang katanya? Dia nggak duduk sama sekali, dia berdiri sambil ngerokok. Apa yang mau dibilang katanya? Apa yang mau ditanyain katanya? Ya udah gini aja biar supaya enak, sama-sama enak gitu. Kita bikin surat perjanjian bahwa lo boleh keluar tapi lo harus menyelesaikan pekerjaan ini dan harus dapat dan hak saya harus dikasih gitu kan. Terus udah pas kayak begitu kata dia gini, "Oh, cuman perkara potongan doang." Habis itu dia pergi. Sakit hati nggak sih gue ketika dia ngomong, "Oh cuman perkara potongan doang," habis itu dia pergi. Kan kurang ajar banget ya, kayak nggak ngerti etika pekerjaan gitu kan. Jadi akhirnya ya sudahlah, setelah seperti itu aku benar-benar yang kok aku sedih ya gitu. Kok anak yang saya bangun menjadi sesuatu, anak yang saya bangun menjadi bintang gitu. Setelah menjadi bintang kok dia seperti ini gitu kan. Terus akhirnya aku berpikir gitu kan, ya sudahlah nggak apa-apa, aku ikhlasin gitu. Terus aku bilang, gimana ya nih Mam gitu kan, hak saya. Ya udah kalau haknya Kak Bayat nggak apa-apa, nanti kita kasih gitu. Tapi dia nggak mau suruh tanda tangan surat perjanjian, nggak mau. Dan kata manajer barunya itu dia mau ngasih duitnya ke gua. Tapi ternyata apa? Ternyata dia palsu. Gua harus nagih-nagih. Dan benar-benar luar biasa. Kecewanya itu karena apa ya? Ini loh. Saya mendidik dia menjadi bintang. Saya tidak minta duit sama dia ketika dia belum punya duit gitu kan ibaratnya. Minimal lo kalau misalnya mau keluar dari gua, lo permisi. Minimal lo kalau misalnya mau keluar dari gua, lo berbicara. Lo ngomong dienakin gitu ngomongnya. "Kak, maaf saya pengen keluar gitu. Kak, saya pengen ini, saya pengen ini gitu kan." Jadi biar sama-sama enak. Ini enggak. Yang bikin aku sedih, yang bikin aku marah, yang bikin aku masih kepikiran sampai saat ini gitu kan. Dia memutuskan rezeki saya. Itu. Dan dia mengekat di saat orang-orang percaya dengan keahlian saya gitu kan. Dan dia sampai sekarang pun hak saya tidak dikasih gitu. Terus saya kecewa dan dia keluar dari saya tidak ada basa-basinya, tidak ada ngomong apa-apanya. Dan dari situ saya sakit hati sekali, sangat sakit hati. Setelah saya sakit hati, saya sujud syukur, saya berdoa, pasti dia kalau misalnya nggak jadi gay, dia bakal kecanduan narkoba. Saya bilang kayak begitu setelah keluar dari saya gitu kan. Karena saya ini jadi manajernya dia kan, saya kan melindungi dia banget, saya selalu nasihatin dia, saya selalu merangkul dia. 3 bulan setelah dia keluar dari saya, dia kena narkoba. Habis itu rame semuanya, semua orang telepon saya, dan saya walaupun lagi benci kayak begitu, saya nangis mendengar berita itu. Padahal saya lagi sakit hati, saya lagi benci sama dia, saya nangis mendengar berita itu. Baet, mantan anak lo masuk berita.
pas gue lihat beritanya, gue agak kaget karena notabene yang gue kenal dia adalah anak yang polos, yang baik, yang ama gue tuh kalau nangis tuh diketek gue lah, ibarat kasarnya kayak gitu. Tapi kok dia tega seperti itu gitu kan. Akhirnya gue langsung hilang ini deh, hilang harapan gitu lah sama dia. Itu anjir gitu kan, orang ini orang-orang baik-baik tapi kok dia bisa begini gitu kan. Udah pas kayak begitu ya sedih aja gitu kan, kenapa sih gitu ada orang sejahat dan setega itu. Saya juga bingung sendiri ya, kenapa saya harus menjadi orang baik. Begitu sih ceritanya yang paling aku pertaruhkan di sini. Kenapa saya bikin rame di TikTok, supaya orangnya bisa melihat, supaya orangnya bisa bayar kerugian saya, hak saya gitu. Karena kita pernah mediasi udah lebih dari 10 kali di pengadilan dan tidak ada respon sama sekali. Oh iya, dan yang paling sedihnya lagi, ketika dia disomasi sama PH, ya, dia kekeh mereka tidak pernah mau menjalankan kontrak karena atas namanya masih manajemen lama. Dan dia dituntut 8,2 miliar, habis itu dia tidak bisa bayar. Dan akhirnya dia mengedilkan sendiri karena dia kalah kan di persidangan ya sama PH ini gitu kan. Akhirnya dia datang ke PH itu minta maaf dan dia mau menyelesaikan sisa kontrak yang selama ini kita ributkan gitu kan. Tapi dengan catatan tidak ada urusannya dengan saya. Berarti kan dia nyeplit pembayaran dong kalau kayak begitu. Dan gimana gue nggak sedih gitu. Gue di persidangan dicantumkan, nyari kerjaan dapat gua. Tapi ketika lo menjalankan meraup rezeki gitu kan, guanya yang ditinggalin gitu. Guanya nggak boleh tahu apa-apa gitu. Sebenarnya kalau ditinggalin sih dari tadi gua garis bawain sih nggak masalah. Cuman gua minta haknya aja deh gitu, hak gua aja gitu. Udah cukup itu aja. Jadi kalau misalnya diceritain sehari semalam kesedihan gua mungkin bisa 1000 malam kali ya. Karena gue sedih sekali, karena gue benar-benar kecewanya sangat luar biasa. Gitu. Boleh diminum dulu ya, aku jadi sedih. Silahkan diminum dulu loh Kak Baen. Waduh, ceritanya jadi lumayan panjang ya Kak Baen ya. Mohon maaf loh, ini bukan pertanyaan dari aku, tapi banyak banget netizen yang penasaran gara-gara video TikTok yang viral kemarin ini soal kasus yang pernah terlibat ya sama salah satu talentnya Kak Baen ya. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh. Sekarang boleh. suasananya harus kembali happy lagi. Oke. Boleh. Oke. Next ya Kak Baen. Persaingan bisnis sesama manajemen artis itu ada nggak sih Kak Baen? Persaingan bisnis sesama manajemen artis. Justru persaingan bisnisnya orang yang kita kenal, dia yang bakal menyelakakan kita. Yang tadi saya bahas di pertanyaan sebelumnya gitu kan, yang jadi manajernya anak ini gitu, itu adalah teman saya sendiri. Padahal dia tahu, dia suka, dia selalu bilang kalau bisa ketemu saya, kakak, anak lo hebat ya, lo hebat, lo ngejualnya bagus, anak lo jadi bintang, tiba-tiba diambil sama dia. Dan rata-rata kan kalau misalnya diomong persaingan ya gitu kan, buat manajemen artis yang baru ataupun yang lama gitu, kita membentuk artis itu tidak mudah loh gitu. Kita penuh dengan kesemangat, kita penuh dengan pasang badan, dengan pasang muka kita lah. Kita kan tahu sendiri kalau misalnya bawa casting kan nggak langsung direspon kan. Kalau misalnya orang casting kan kadang-kadang judes ya, kalau jelek ya dibilang jelek, kalau enggak ya enggak mau gini-gini. Tapi tetap gue berusaha gitu kan. Dan ketika anaknya sudah jadi, biasanya kan ada yang dirayu-rayu gitu kan, ada yang ini. Dan kembali lagi sih, kalau manajemen artis tuh ya biarkanlah mereka merayu anak-anak yang sudah kita pegang. Tapi kembali lagi, anak ini loyalitas enggak? Anak ini setia enggak gitu? Jadi kalau misalnya manajemen artis ngerayu ke anak ini, kalau anaknya ke bawah berarti anaknya nilai loyalitasnya dan nilai kemahalannya itu tidak mahal, terlalu murahan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong sesama manajemen artis, ya kita cobalah ingat sejarahnya gitu, bahwa kita kalau membesarkan artis itu tidak mudah gitu kan. Mungkin
manajemen lain juga seperti itu gitu. Dan kalau anaknya diambil mungkin juga sakit hati gitu. Jadi orang yang baru banget mau bermain di dunia manajemen artis jangan culas, jangan asal ngambil anak orang. Terus yang sudah lama pun ayo kita sama-sama, kalau ada anak yang agak-agak bandel, anak yang mau kalau kata bahasa sekarang mah mecun, anaknya mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini gitu kan, dinasehatin lah gitu kan. Karena menjadi manajer artis itu tidak mudah. Otak dan pikiran sih sebenarnya yang dihajar itu. Karena kalau ada apa-apa dengan artisnya kan yang disalahin manajernya. Artisnya telat yang dimarahin manajernya. Jadi kita sesama manajer artis, ayo bekerja sama, jangan ada sikut menyikutan gitu. Tapi selama ini sih aku tidak merasa ada persaingan sih. Aku karena kerjanya yaudah aku cari cuan selesai gitu. Satu lagi nih, banyak yang penasaran sama video TikTok Kak Baets yang kemarin ini habis acara ulang tahun ya kalau nggak salah. Yang ke-37. Wow, 37 tapi seperti look at 30 ya, baby face. begitu ya Kak Baets. Iya nih kan di video TikTok itu aku udah lihat tuh ya. Ada suasana yang haru banget yang jadi aku tuh kayak aduh sedih ngeliatnya gitu. Adinda Azani itu yang lagi peluk Kak Baets erat banget itu, cium-ciumin Kak Baets itu, ampun sampai Kak Baets pun terharu kayak gitu. Menurut Kak Baets sosok Adinda Azani itu seperti apa sih? Sosok Adinda Azani. Jadi kalau misalnya aku ngomongin Adinda Azani itu mungkin bagi saya tidak ada buruknya, tidak ada cacatnya gitu kan. Jadi gini, kenapa saya selalu menangis ketika saya ngomong Adinda Azani? Dan natural gitu kan, tidak pernah dibuat-buat menangis seperti apa ya. Kenapa saya selalu menangis gitu kan ketika ingat sosok Adinda Azani gitu. Karena Adinda Azani itu setiap saya ada masalah, ada anak saya yang keluar gitu, selalu dia bilangnya gini, Kak, gue selalu sedih kalau mau ngomong ini. Biarkan mereka itu ninggalin Kak Baets, nggak apa-apa. Mungkin apa ya, aduh gue jadi nggak kuat deh gue ngomongnya. Aduh ya Tuhan. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, aku bisa ngomongnya ya. Gini, emang anaknya tuh sangat luar biasa ya, penyayangnya, baiknya. Dan ketika saya sedang ada masalah selalu dia ngomong gini, Kak Baets, nggak usah nangisin orang-orang yang nggak setia sama Kak Baets. Masih ada saya di sampingnya Kak Baets yang selalu setia nemenin Kak Baets. Selagi pekerjaan saya jelas, selagi pembayaran transparan, saya akan selalu ada di sampingnya Kak Baets. Makanya gue tuh sayang banget kalau ngomongin Adinda Azani gitu. Tidak ada artis yang seperti Adinda Azani kalau menurut saya ya. Karena Adinda Azani itu namanya besar gitu kan, dikenal sama orang gitu, tapi dia untuk loyalitasnya gitu kan, dia nggak takut gitu, nggak takut dipotong sama manajemen, nggak takut dia kurang pembayarannya, enggak gitu. Dia pokoknya udah jelas gitu, pembayaran sekian, dia tidak pernah membahas itu gitu. Haknya Kak Baets dikasih, haknya dia juga diberi gitu kan ibaratnya. Jadi kalau ngomongin Adinda itu ya sangat luar biasa, dan dia tuh anak perdana saya semenjak saya buka manajemen artis di Jakarta gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin Adinda Azani itu aku selalu melo karena aku terlalu sayang gitu sama dia gitu kan. Makanya kadang-kadang aku kalau misalnya ngomongin Adinda Azani gini, siapa lagi ya artis yang bisa seperti Adinda Azani gitu kan. Saya membentuk artis beberapa cewek hilang semuanya. Dia cuman kalau lagi nggak terkenal doang dia datang ke saya gitu. Setelah terkenal dia hilang semuanya gitu kan. Jadi kadang-kadang saya tuh berpikirnya apa saya ini nggak usah buka manajemen buat baru-baru lagi nih gitu. Ada rasa trauma seperti itu gitu. Karena terlalu banyak dihianati gitu kan. Karena kalau manajer artis itu sebenarnya kayak lagi membesarkan anak singa, anak harimau. Ketika dia besar, dia akan berterima kasih atau akan bisa makan kita sendiri gitu. Jadi otomatis saya selalu berdoa dalam sholat malam saya gitu. Ya Allah, berikanlah talent saya yang punya attitude dan punya etika pekerjaan seperti Adinda Azani.
yang selalu dia mengerti hak dan kewajibannya kita itu masing-masing gitu kan. Jadi di situ aja sih kalau aku ingat Adinda Azani selalu cuma itu aja, karena dia loyalitasnya itu gitu kan. Dan dia selalu menjadi semangat, Kak, nggak usah ditangisin, nggak usah dipikirin, masih ada aku kok di samping kakak. Itu aja sih yang selalu ingat di kuping saya tuh cuma itu. Berarti sosok Adinda Azani ini sangat berarti, udah seperti keluarga Kak Baet sendiri, Sudah kayak adik sendiri. sudah ikatan batinnya udah sangat kuat pastinya ya. Tapi kan ada tuh ya, satu lagi ya, banyak yang bilang katanya manajer artis sama artis itu jodoh-jodohan. Sebagus apapun artisnya, sehebat apapun manajernya, kalau rezekinya tidak berjodoh itu tidak akan jalan. Contohnya yang sudah keluar sama saya, yang bikin kasus sama saya, setelah keluar dari saya banyak bertubi-tubi bermacam-macam masalah dia temukan gitu kan. Padahal dulu waktu dipegang sama saya, masa kejayaannya, masa keemasannya tuh adanya di tangan saya gitu. Setelah keluar dari saya, dia langsung drop gitu kan. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya semua ini teguran ya, mungkin karma. Berpikirlah gitu kan, jangan pernah menyakiti orang yang sudah membantu kita dan membesarkan nama kita gitu kan. Kalaupun seandainya tidak ada kecocokan, bisa ngobrol secara baik-baik, secara kekeluargaan gitu. Karena kita segala sesuatu kan pasti ada jalan keluarnya gitu sih. Sebenarnya sih itu aja. Oke Kak Baet, cukup menarik ceritanya. Sedih ya, aku diundang di sini padahal ngobrol santai ya. Tapi jadi lebih curhat ya, jadi keluar semua apa yang unek-unek selama ini Kak Baet mau keluarkan. Keluar dan netizen semua ya. jadinya nggak penasaran lagi, nggak ambigu ya soal ini itu segala macam. Sekarang langsung ngomong dari mulutnya Kak Baet sendiri, dari hatinya Kak Baet sendiri, Iya. bahwa sebenarnya yang terjadi seperti ini toh gitu. Nah nih di penghujung acara ini ya Kak Baet ya, ada kesan nggak dan pesan untuk para netizen yang budiman? Pesan dan kesannya apa ya? Pokoknya kesan dan pesannya adalah satu, jadilah orang baik gitu kan. Apabila kamu dibantu dengan seseorang, jangan pernah kamu membalasnya dengan air tuba gitu. Karena pepatah itu dari zaman aku belum lahir, dari zaman nenek moyang belum lahir pun, air susu tidak boleh dibalas dengan air tuba, karena akan dapat karmanya gitu kan. Ketika lo menemukan orang yang baik, orang yang menjaga lo, orang yang hatinya tulus untuk memberikan support ke lo gitu, jangan pernah lo sakitin. Dan ketika lo menyakiti, insya Allah karena emang karma itu datangnya sesuai dengan apa yang lo lakukan, di situ dia akan datang. Terus kan sekalian aku pengen pesan-pesan buat para netizen budiman kan, yang selama ini suka DM, suka WhatsApp, suka telepon, dia pengen jadi artis kata gitu. Kuncinya untuk menjadi artis itu gampang, simple. Jadi artis harus semangat, harus apa yang kamu cita-citakan harus kamu raih, dan jangan males-malesan. Kadang-kadang ada yang cita-cita pengen jadi artis tapi dia cuma tidur-tiduran doang gitu kan. Kadang-kadang ada yang pengen jadi artis tapi dia nggak mau casting gitu kan. Jadi artis itu kan bagaimanapun harus berproses gitu, harus semangat gitu. Kadang ada yang datangnya dari figuran dulu, ada yang datangnya dari bawah banget dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen jadi artis, harusnya semangat gitu dan harus sabar. Karena tidak ada yang instan. Karena mie instan aja namanya instan, tapi kita tetap prosesnya harus direbus dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya emang kamu pengen jadi artis ya, sabar, semangat, gigih. Kamu harus kejar cita-citanya, harus bangun pagi, kamu harus aktif, harus banyak bergaul, harus banyak bertanya. Intinya satu, harus baik. Karena kalau misalnya kamu menjadi artis tidak baik, nanti artis itu kan bakal jadi contoh ya, contoh buat orang-orang yang nonton. Artis ini ada public figure, orang yang gampang banget untuk diikutin gayanya, kelakuannya gitu kan, ibaratnya kan ya, prinsip hidupnya gitu. Jadi harus baik aja dulu gitu, supaya nanti kalau misalnya udah menjadi artis besar, kamu akan menjadi contoh yang baik gitu kan. Dan satu pesan saya buat artis-artis, jauhi narkoba ya, dan stop narkoba, karena narkoba akan merusak pola pikir dan masa depan kamu. Oke Kak Baet,
Terima kasih loh ya Kak Baet udah Amin. secara eksklusif datang di episode perdana aku Amin. kali ini ya. Jadi semua pertanyaan dari netizen sudah terjawab. Sudah puas netizen mendengar Amin. semua jawaban-jawaban dari Kak Baet ini. Semoga semua masalah yang Kak Baet jalanin selama ini, di balik masalahnya ada hikmahnya Kak Baet ya. Amin, amin, amin. Ada rezeki yang lebih besar lagi di balik Amin. permasalahan ini. Yang pastinya semoga kedepannya Kak Baet menemukan kehidupan yang lebih bahagia, menemukan bintang-bintang muda, bintang-bintang Amin. baru yang selalu loyalitasnya tinggi sama Amin, amin, manajernya, amin. tidak kacang lupa kulitnya, dan yang pastinya harus tahu terima kasih. Amin. Ya. Oke para netizen yang terhormat, para netizen yang budiman, sekian dulu ya acara perdana dari Ngobrol Santai with Sally Dewantara. Kalau mau tahu penasaran episode-episode selanjutnya siapa bintang tamunya, jangan lupa nih like dulu, subscribe, and comment. Tekan tombol merahnya, jangan pelit-pelit ya. Pencet tombol merahnya supaya bisa melihat next siapa lagi nih bintang tamu yang akan aku undang. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.